Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang dirahmati Allah, semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita segera dapat bertemu kembali di pembelajaran secara langsung dan pandemi dapat segera berakhir. Anandaku, materi hari ini yaitu kita akan melanjutkan materi tematik, yaitu memasuki tema 7. Materinya adalah tentang macam-macam gaya. Tema 7 itu judulnya yaitu indahnya keragaman di negeriku. Perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, di situ ada macam-macam gaya. Ada 6 gaya yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang gaya gesek. Gaya gesek adalah suatu gaya yang terjadi karena adanya gesekan atau dorongan di antara dua permukaan benda. Pada saat mendorong meja ini, dorongannya adalah dari tubuh manusia, sedangkan gesekannya terjadi antara lantai dan kaki dari si meja. Contoh yang lain. Nah, kalau Ananda melihat sendal atau sepatu Ananda, di bawahnya itu selalu ada motif-motifnya. Yang itu ada yang timbul, ada yang datar. Itu digunakan untuk mendapatkan gaya gesek agar kita tidak tergelincir atau tidak licin pada saat berjalan. Itu adalah fungsi dari gaya gesek itu sendiri. Contoh selanjutnya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gaya gesek adalah ban mobil atau ban motor. Nah, itu juga menggunakan motif yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah sepeda, rem sepeda. Itu juga menggunakan gaya gesek. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah suatu gaya yang terjadi karena adanya gravitasi bumi. Jadi, contohnya adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Buah rambutan yang jatuh dari pohonnya itu adalah contoh gaya gravitasi. Buah mangga yang jatuh dari pohonnya itu juga adalah gaya gravitasi. Jadi, akibat adanya gravitasi di bumi itu menyebabkan suatu benda akan jatuh ke tanah. Tunggu. Nah, selain itu juga gaya gravitasi adalah pada saat kita berada di alam yang terbuka, itu terjadi yang namanya hujan. Hujan itu juga disebabkan adanya gaya gravitasi bumi. Jadi dari air yang kemudian terkumpul menjadi kumpulan air di atas kemudian jatuh. Nah, itu adalah gaya gravitasi. Selanjutnya adalah terjun payung. Itu juga menggunakan gaya gravitasi. Prinsipnya sama, jatuh ke bumi. Selanjutnya adalah gaya magnet. Nah, magnet yaitu suatu gaya yang ditimbulkan oleh suatu dorongan atau tarikan dari magnet. Contohnya, magnet digunakan untuk menarik benda-benda kecil, jarum, peniti, kemudian paku. Itu adalah contoh dari gaya magnet. Biasanya kita gunakan untuk menempelkan benda-benda kecil, magnet itu ya. Nah, selain itu, magnet juga digunakan untuk mengangkat benda-benda yang berat. Contohnya adalah crane yang ada di pelabuhan. Itu untuk mengangkat benda-benda besar itu menggunakan magnet. Benda-benda besar itu dari besi ya, kontainer-kontainer itu menggunakan magnet. Nah, selain itu, magnet juga digunakan pada jarum kompas. Kalau Anandaku pernah memegang kompas, itu kan arahnya ada ke macam-macam itu. Nah, itu jarumnya itu menggunakan gaya magnet untuk menunjukkan arahnya. Nah, kemudian selanjutnya di negara-negara maju, magnet juga digunakan untuk
ini membuat kereta magnet. Jadi gaya magnet itu digunakan pada kereta yang di bawahnya itu menggunakan magnet dan relnya juga menggunakan magnet. Jadi seolah-olah mengambang. Nah, dengan mengambang ini menyebabkan adanya gaya magnet yang dapat digunakan untuk melaju. Selanjutnya adalah gaya otot. Gaya otot adalah suatu gaya yang menggunakan otot atau gaya yang dihasilkan oleh suatu tarikan atau dorongan. Nah, ini contohnya adalah pada saat anandaku bermain sepak bola, bermain voli, bermain kasti, itu pasti menggunakan gaya otot. Selanjutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik merupakan suatu gaya yang dihasilkan oleh listrik. Contoh sederhananya adalah ketika anandaku menggesekkan penggaris plastik dengan rambut Ananda, maka semakin lama itu akan semakin menghasilkan listrik statis yang dapat menarik suatu benda-benda kecil seperti potongan kertas. Itu bisa dicoba itu anandaku di rumah ya. Nah, itu adalah macam-macam gaya untuk pembelajaran tema 7 hari ini. Cukup sekian materi hari ini. Untuk hari ini tidak ada tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan